Oke, selamat pagi. Kita lagi di Bukit Widodaren nih. Nih ada siapa aja nih? Oh, Widodaren ya? Bukit Widodaren. Oh. Mawai belum mawai ya? Kita mau foto dulu. Tas sendiri dulu. Oke, karena ada permasalahan recording pada mic. Nah, ini sedikit cerita. Ini kita lagi foto-foto di kuda di kawasan dengan latar belakang Bukit Widodaren dan Gunung Batok. Ini suasananya seperti ini. Kita di sini agak beberapa menit gantian foto-foto. Untuk tarif kuda sendiri ini harganya sekitar Rp10.000 ya. Setelah ditawar kadang minta 15.000, 20.000. Nah, ini kita rombongan harganya memang kata guide juga sekitar 10.000 ya untuk sekedar foto di atas kuda gitu ya. Nah, ini pada mau foto-foto dengan latar kuda. Oke. Cuaca pada hari itu di Bromo cukup cerah dan di sini kita langsung melakukan sesi foto-foto gitu ceritanya. Nah, ini Bukit Widodaren, kemudian sini Gunung Batok. Lalu kita naik jeep untuk berangkat ke penanjakan ya. Tadi belakang ada 4 orang, di depan 2 orang sama supir ya. Di total 6 orang. Nah, ini suasana menuju ke penanjakan seperti ini. Kita akan naik ke atas bukit ke arah Pasuruan ya. Nah, ini mobil mulai masuk ke jalur Wonokitri ya yang menuju ke penanjakan. Ini jalannya sangat nanjak sekali, ekstrim ya. Makanya untuk jeep juga menggunakan 4x4 sehingga lebih safety ya. Makanya kendaraan-kendaraan pribadi ini dilarang memasuki wisata kawasan Taman Nasional Bromo karena memang resiko di jalannya gitu. Kita bisa lihat ya. Oh, kabut turun. Wah, gelap. Mantap, tapi syahdu lihat kabutnya. Di ini kita lihat Gunung Batok ya. Oh. Memang banyaknya jam 3 subuh ya naik ke sini. Ya paling enak kita jangan sampai jam 3 subuh. Berangkatnya jam setengah 4 aja ya. Setengah 4 ya. Ya. Jadi jangan terlalu lama. Ini Kalau Seruni Point di mana kamu? dekat Bromo Permai ya, dekat penginapan Seruni Point ya. Iya di bawah pertigaan ngambil. Itu bisa lihat sunrise kan? Bisa. Tadi pagi saya lihat sunrise dari belakang kamar, nggak kurang kelihatan. Seruni Point. Kalau Seruni Point jalannya lebih jauh lagi. Oh, kurang satu. Dari bawah dari parkiran itu kurang lebih sekitar 2,5 km. Nah, di sini juga terjadi permasalahan saat rekaman. Tiba-tiba suara tidak terekam lagi ya. Ini mohon maaf. Situasinya seperti ini. Nah, ini jalan menuju ke penanjakan. Tadi yang ke kiri itu ke Pasuruan ya. Daerah Wonokitri. Nah, jadi ini jalan menuju penanjakan. Di sini kita akan melewati Bukit Cinta. Nah, itu kelihatan Gunung Batok. Nah, ini kebetulan kita udah terlalu siang ya, sekitar pukul 10. Pukul 9 menuju pukul 10. Makanya ini juga udah sepi, tidak ada kendaraan lain karena memang rata-rata yang naik ke penanjakan itu pukul 2 pagi, pukul 3, pukul 4 pagi gitu. Karena ingin menikmati
sunrise di penanjakan dengan tanpa ada apa namanya gumpalan kabut lah ya, karena masih di pagi hari. Nah ini kebetulan kabutnya sudah sangat tebal, kita memasuki ke penanjakan. Seperti itu kondisinya waktu kita ke penanjakan. Nah ini sebelah kanan kita tuh Bukit Cinta ya. Oh, ada tulisan Bukit Cinta tuh naik ke atas. Juga sebelah pinggirnya juga ada tangga-tangga. Itu kalau lagi cerah bagus ya, kita ngambil foto untuk putet-putetnya kan sangat bagus. Ini cuacanya sudah terlihat kabut tebal ya. Ini otomatis di penanjakan tebal. Kita turun dari jeep ya. Ini mau ngambil dulu tongsis. Ini penanjakan. Selamat datang. Mau ada suara apa itu? Tuh. Penanjakan 1. Overheat ya? Overheat pembuangan air. Oh. Ya, beginilah suasananya di Bromo penanjakan. Halo Mak Wai. Halo. Berkabut ya. Selamat pagi. Ini seperti jam 5 subuh, padahal sudah jam 10 ini. Kita ke penanjakan ke atas. Kita dulu sama Haji Rian sampai sini nih. Nih. Udah nggak ada orang karena berkabut. Latihan Kak izin. Latihan izin. Ini treknya penanjakan. Mau lihat dulu ini apa nih? Mau lihat dulu. Nggak tahu 15 menit tak. Oh. Tuh ada kawas Bromo. Iya, lagi ngopi. Karena posisi saya tidak membawa jaket, akhirnya saya beli kawas Bromo untuk di double ya. Itu labelnya masih nempel di kawas. Nggak apa-apa lah, yang penting nggak kedinginan. Ini lagi cerita soal penanjakan. Ini titik terakhir parkir penanjakan. Jadi kita kalau bernapas juga itu keluar asap ya, saking dinginnya. Nah ini Mang Awai. Nah, ini udah apa namanya jarak pandang juga udah mulai pendek ya, terbatas. Ya seperti ini. Ini kita menggunakan jeepnya Mas Joko. Ini saya coba teriak-teriak. Ya karena di penanjakan kabutnya cukup tebal, kita juga tidak akan dapat apa namanya pemandangan apa-apa selain melihat kabut putih saja. Akhirnya kita masuk ke Bukit Cinta. Di sini juga terlihat kabut udah mulai tebal dan Mang Awai udah mulai naik ke atas tanpa melihat situasi, padahal tuh udah kabut tebal. Nah kita foto-foto dulu di sini di tulisan Bromonya. Dan saya coba cerita bahwa ini pemandangannya, kita melihat ke bawah ada Gunung Batok, tempat tadi kita ngumpul foto-foto dengan latar belakang Bukit Widodaren ya. Nah ini gini situasinya di jalan menuju penanjakan.
Nah itu tangganya yang merah ke atas bisa kita foto-foto. Jadi spotnya banyak ya di Bromo. Cukup dengan satu kali bayar tiket 29.000 ya semuanya dapat gitu. Fasilitas yang ada di Taman Nasional dengan luas yang cukup luas lah gitu. Nah ini saya coba bikin video time lapse di mana kabut udah mulai turun dan tempat kita menginap itu Bromo Permai itu sebelah sana itu udah diselimuti oleh kabut yang cukup tebal posisinya seperti itu ya. Kita ada bikin manual lain di pabrik kayak gituan. Nah kemari pas naik ke Galunggung kita pakai DJI gitu. Nah besok paginya saya subuh-subuh ya pukul 4 lebih itu saya main ke Seruni Point dan mendapatkan sunrise ya seperti ini. Sunrise-nya di Seruni Point sambil melihat kawah Bromo yang berasap dan Mahameru yang juga keluar asap gitu. Nah di sini juga tidak ada suara. Ketika saya ngobrol ini tidak ada suaranya, jadi tidak dapat. Makanya ini cerita aja di sini ya. Kita cerita dulu. Cerita di jalan menuju Seruni Point ya di sini. Nah sore kemarin waktu saya ke sini itu motor bisa ke atas ya sampai ke tangga menuju ke Seruni Point. Tapi pagi hari saya di stop di bawah. Jadi kita harus jalan kaki karena fasilitasnya harus naik kuda. Sementara fisik juga udah mulai lemah, makanya saya cukup di ketinggian parkiran kedua saja di sini. Ini juga spot fotonya udah bagus. Di sini juga udah bagus, apalagi kalau kita bisa naik ke Seruni Point ya. Yang mana ya masih cukup masih jauh di belakang sana. Masih 4 lagi sengkedan harus naik gitu. Kalau kemarin sore saya sampai dengan motor ke sana karena tidak ada penjaga. Karena kalau pagi ini udah mulai dijaga dari jam 2 itu parkir kendaraan semua harus di bawah gitu. Nah ini saya menunjukkan view-viewnya dan di sana juga ada orang Garut ya pingin foto bareng juga. Nah ini kebetulan ini dari Ukraina, yang tadi bulenya dari Ukraina lagi hailing ke Indonesia ya. Nah setelah beberapa menit saya ngambil foto dan video di sini, saya akhirnya turun ke bawah untuk ke area parkir motor. Nah ini saya lagi cerita keadaan di sana, pemandangannya. Nah ini sebenarnya bisa pakai kendaraannya, ini pakai motor ke atas sampai tangga Seruni Point. Cuman tadi subuh saya di stop. Nah ini masih sekitar pukul 6 pagi ini sebenarnya. Cuacanya udah cerah banget ya. Karena ini di ketinggian gitu ceritanya ya. Nah di sini kuda ya. Jadi yang mau naik ke Seruni Point itu sama penjaganya disarankan untuk naik kuda gitu. Jadi ini juga sebagai income daripada warga sekitar seperti itu. Ini jalannya udah beton. Saya memandang ke atas karena memang di atas itu posisi ketinggian ya, bukit-bukit. Ini jalannya seperti ini tuh. Jadi memutar biar nggak terlalu nanjak. Jadi suasana paginya seperti ini.
diliatin ya. Cukup nanjak ini ya. Jadi lumayan nih, napas ngos-ngosan. Ngos-ngosan napas kita ya. Nah, di sini saya cerita kalau kendaraan itu seperti Jeep itu diparkir di bawah. Jadi tidak bisa naik ke atas. Karena ini menjadi lahan pemasukan untuk sewaan kuda ya. Makanya Jeep-Jeep pada parkir di bawah. Nah, seperti ini pemandangannya. Itu yang ada tower itu saya parkir di sana. Nah, ini batas akhir kendaraan, baik roda 2, roda 4. Jadi batasnya di sini. Tapi kalau sore hari, kemarin saya jam 4:30 sore, jam 5 sore naik ke atas tuh udah bebas ya. Tidak ada yang larang gitu. Karena memang di Seruni Point ini spotnya pagi gitu. Ingin ambil foto sunrise rata-rata ya. Ini saya berjalan menuju ke area parkir motor. Ini banyak jeep-jeep yang terparkir. Ini si ibu ini orang Garut nih, rombongan dari kantornya lagi wisata ke Bromo ya. Tadi saya sempat foto bersama. Nah, ini jeep-jeep pada parkir di bawah. Jadi yang paket-paket tour itu pada parkir di sini ya, jalan kaki ke atasnya. Kalau yang punya budget ya bisa naik kuda. Tapi ngeri juga ya naik kuda. Pas turunnya harus hati-hati. Nah, ini kendaraan saya parkir di sini. Di sini saya dipinta parkir Rp5.000. Nah, ini pemandangannya dari area parkir motor. Ya sama aja karena cuman lebih tinggi ya. Nah, di atas ada tower. Bisa foto-foto di atas itu ya. Ini pemandangan dari jalur menuju ke Seruni Point. Jadi banyak sudut ya. Kita mau fotonya dari mana, dari penanjakan, tetap pemandangannya ke Bromo, ke Gunung Batok, ke Kawah Bromo, seperti itu situasi dan kondisinya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Itu Mahameru yang paling tinggi, itu Mahameru ya. Tetap semangat, gaspol.